Baik, obrolan kita kali ini bertemakan cerdas bertetangga. Tentu dalam hidup ya, yang namanya manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri tanpa ada tetangga ya, atau tanpa ada orang lain. Maka bertetangga itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi dalam bertetangga tentu ada hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi. Adanya mungkin ketidakharmonisan dan sebagainya. Nah, yang akan saya tanyakan pertama kali kepada Ustadzah Intan ya, terkait dengan cerdas bertetangga ini. Tentu dalam hubungan bertetangga ya, kita kan tentu ada hubungan bertetangga, ada kondisi yang baik-baik ya, kemudian juga akan timbul masalah juga ya. Tidak selamanya hidup bertetangga itu akan baik terus. Nah, ini pengalaman Ustadzah Intan ya, mungkin masalah apa saja yang pernah muncul ini menurut pengalaman Ustadzah Intan dalam hubungan bertetangga atau pertetanggaan ini? Iya. Jadi memang dimanapun kita berada itu selalu kita bertemu selain dengan orang-orang yang cocok atau sesuai dengan keinginan kita, juga seringkali kita bertemu dengan orang-orang itu yang tidak bisa kita ajak untuk bekerja sama. Jadi kan bertetangga sebagai makhluk sosial, itu kan kita berharap sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 2 nggih, yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita bertetangga, kita berharap bisa saling tolong menolong gitu ya. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Tidak mungkin kita hidup secara sendiri gitu ya. Tetapi pada kenyataan kita sering menemukan misalkan ini ya, orang-orang yang jadi di masyarakat kita ada orang yang teguh dan tangguh, ada orang-orang yang rentan gitu. Di dalam budaya yang penuh dengan tantangan sekarang ini, budaya individualistik, pragmatis gitu ya, kita sering menemukan orang-orang yang mau berhubungan dengan kita dengan hitung-hitungan materi gitu ya. Misalkan kalau tidak menguntungkan, ada orang yang tidak mau diajak bekerja sama, bertetangga dengan baik. Dan juga ada orang yang individualistik gitu ya. Jadi tidak semua orang di sekitar kita itu mau bergaul gitu. Nah, ini yang agak sulit gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang asosial gitu ya, tentu di rumah beliau itu terjadi sesuatu gitu ya. Nah, padahal sebagai tetangga kan kita berharap ya, kalau saling tolong menolong, kita berusaha untuk bisa membantu memecahkan masalah ya, masalah yang dia butuhkan gitu ya. Tetapi kalau sudah asosial seperti ini gitu ya, biasanya kita akan kesulitan menjalin komunikasi aja sulit gitu ya. Tetapi justru inilah tantangan bagi kita gitu ya, kita sebagai anggota masyarakat untuk kebaikan bersama, kita biasanya ya melakukan strategi perlahan-lahan ya, melakukan pendekatan agar sedikit demi sedikit dia mau kita ajak berinteraksi, berkomunikasi agar masalah yang ada di rumah itu bisa kita selesaikan. Kita mungkin sering mendengar ya, ini ya, misalkan masalah KDRT gitu ya, biasanya terjadi di dalam rumah-rumah yang anggota keluarganya agak sosial gitu ya, jadi menutup diri, sehingga kan biasanya masalah yang ada kita kan perlu pelampiasan ya. Nah, salah satu pelampiasannya adalah kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ketika itu media itu tidak ada gitu, maka pelampiasannya adalah orang-orang yang terdekat yang ada di dalam rumahnya. Ini terkait mungkin dengan masalah situasi yang ada di dalam pola pengasuhan di dalam keluarga. Tetapi ada baiknya ya kita perlahan melakukan semacam strategi dakwah pendekatan agar masalah itu tidak kemudian terjadi dan merambat kepada anggota keluarga yang lain, kepada tetangga yang lain. Karena kalau satu masalah tidak diselesaikan ketika itu kecil, maka itu akan membesar. Itu yang perlu kita hindari gitu ya. Nah, di dalam hal semacam ini, sebagaimana saya katakan tadi, ini merupakan peluang kita untuk kita terus belajar gitu ya, memperbaiki hubungan sosial kita. Dan kalau ibarat itu ya, kalau Rasulullah dulu hidup di Madinah, Rasulullah orang yang baik. Di Mekah juga ya. Selain dia bertemu dengan para sahabat, orang yang beriman, dia juga bertemu dengan selain orang-orang yang sama sekali menolak ajaran yang beliau bawa, yaitu Islam. Juga ada orang-orang yang
di depan kita, di depan Rasulullah baik seolah-olah Islam ya, tetapi di belakang, ternyata di belakang beliau melakukan tipu daya sedemikian rupa. Nah, ini justru yang berbahaya gitu ya, yang perlu kita waspadai. Nah, tentunya di dalam bertetangga selain sikap husnudzon, kita juga perlu waspada. Jadi gitu dalam ya. bertetangga juga kita lihat bahwa dalam pertetanggaan mungkin kita banyak kan macam-macam tetangga kita. Apakah bermacam-macamnya tetangga kita itu juga menjadi bagian dari masalah itu sendiri? Ustaz Intan, itu bagaimana? Iya, menurut saya iya, gitu ya. Keberagaman itu ya menjadi masalah agar kita mempunyai kemampuan yang lebih beragam juga ya, meningkatkan kemampuan kita untuk bisa berinteraksi dengan tetangga kita. Tentunya hal itu membutuhkan pembiasaan yang harus kita lakukan terus-menerus gitu untuk memperbaiki diri. Jadi selain itu sebagai tantangan kita dalam berinteraksi bertetangga gitu, juga itu tantangan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dalam melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan masalah itu tidak hanya terjadi pada tetangga kita, jangan-jangan masalah itu justru dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, justru itu yang perlu kita refleksikan kembali agar kita juga menjadi pribadi yang mampu introspeksi gitu ya. Kadang kalau zaman sekarang mungkin kan berbeda dengan dulu ya. Kalau dahulu mungkin tetangga kita tuh bagian dari masih keluarga kita sendiri juga, karena mungkin saudara kita tinggal di masa sekarang itu bermacam-macam. Nah, mungkin Ustazah Intan bisa menjelaskan keterkaitan dengan itu, apakah dengan faktor tadi ya keluar dari tetangga yang masih keluarga itu apakah juga bisa menjadikan masalah tadi, atau mungkin dengan tetangga yang banyak tadi yang bermacam-macam itu bagaimana seperti itu? Iya. 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 Oh iya, terutama di perkotaan gitu ya, masyarakatnya kompleks, banyak kaum urban dari berbagai daerah dan wilayah yang lain gitu ya, yang masing-masing membawa budaya dari atau tradisi dari daerah masing-masing gitu ya. Nah, seringkali itu menjadi sumber konflik baru ketika misalnya menurut saya gitu ya, menurut saya di dalam berkeluarga berinteraksi dengan tetangga gitu ya, kita memakai bahasa Indonesia itu sah-sah saja, tetapi bagi mungkin bagi kelompok masyarakat yang lain, bagi tetangga yang lain, kalau berkomunikasi dengan orang tua itu yang lebih sopan ya dengan bahasa Jawa kromo inggil gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita jembatani untuk saling belajar gitulah ya. Saling belajar agar kita siap menerima keberagaman gitu ya. Jadi yang masalah bahasa. Jadi sering yang kemudian di satu sisi bahasa yang berbeda itu membuat kadang-kala diartikan lain gitu. Jadi ada yang kemudian satu kata yang di sebuah daerah itu artinya menurut baik, tapi di daerah lain itu artinya bisa jadi tidak baik gitu. Jadi ini contoh satu. Dan yang kedua mungkin juga Bu Intan, persoalan selain bahasa ya. Kemudian yang kedua persoalan tingkat pengalaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga kadangkala setiap persoalan itu dipersepsikan dengan latar belakang yang sesuai dengan dirinya. Jadi ada orang yang dididik oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu kemudian sudah melihat saja, itu dia sudah tahu bahwa orang tuanya nggak senang. Tapi di luar latar belakang yang lain, bahwa kemudian melihat itu, menatap dengan seksama itu adalah sebuah bentuk perhatian. Itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi ketika kita melakukan hal yang sama, maka bisa jadi akan dipersepsikan berbeda karena latar belakang yang itu. Nah, yang paling penting, penting sebenarnya itu persoalan ini adalah masalah-masalah itu dijembatani gitu kan ya. Jadi kalau pengalaman dari Ustazah Intan ya, yang masalah yang sering muncul itu seperti apa dalam pertetanggaan ini? Mungkin. Jadi yang sering muncul adalah ketika tidak sepaham tadi gitu ya. Kan dalam bertetangga kita kepingin masalah-masalah yang kita hadapi bersama, kita semua punya peran gitu ya untuk menyelesaikan. Misalnya masalah
kampung yang kurang bersih gitu ya, kemudian masalah keamanan gitu ya. Kita berharap semua ikut berpartisipasi aktif terlibat di dalamnya, tetapi kadang ada orang yang menganggap bahwa kegiatan sosial itu tidak penting gitu ya. Mungkin ini latar belakang pendidikan keluarga ya. Ketika ada ronda misalkan, ketika menganggap itu tidak penting, saya tidak ikut tidak apa-apa gitu ya. Wong kampung kita aman-aman saja, kenapa harus ada ronda gitu ya. Padahal menurut persepsi tetangga yang lain, ronda itu tetap penting meskipun kondisi aman, karena ada kegiatan lain yang diikutkan, yaitu melakukan jimpitan misalkan ya. Dan itu harus dilakukan untuk ini ya, tadi menjembatani perbedaan-perbedaan. Misal kalau bapak-bapak sering berkumpul di dalam satu kegiatan, misalkan tadi ronda atau apa, itu kan ini melancarkan komunikasi-komunikasi yang buntu gitu ya. Jadi saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, insya Allah itu akan melekatkan ini solidaritas sosial. Itu sangat penting di tengah tantangan modernitas sekarang ini, ketika banyak di antara kita menganggap urusan kamu adalah kamu, urusan saya adalah saya gitu ya. Apalagi kalau misalkan sering kita ini Pak ya ada di di perbincangan-perbincangan ibu-ibu itu kan sering, kalau ada ibu-ibu yang punya sesuatu yang itu dianggap wah gitu ya, itu seringkali menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya. Ketika itu dipamer-pamerkan, kenapa sih gajinya naik aja pamer, ngomongkan syukuran dong ya nggak sih, biar kita juga ikut senang, tidak hanya mendengar saja gitu.